Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang rasanya bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan dengan materi kali ini Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Seperti yang pernah disinggung pada materi kuliah yang lalu, bahwa pendirian Bank Indonesia didahului oleh proses nasionalisasi di Java Bank yang dilakukan pada Desember 1951. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi di Java Bank, setelah dinasionalisasi, Republik Indonesia mendirikan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang disahkan pada tanggal 19 Mei 1953, diumumkan 2 Juni 1953 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 1953 juga. Tanggal berlakunya undang-undang tersebut diperingati juga sebagai hari lahir Bank Indonesia. Selain itu, di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Bank Indonesia didirikan untuk bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia. Dalam perjalanannya, peran Bank Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik, baik nasional maupun global. Sejalan dengan itu, undang-undang yang menjadi dasar hukum eksistensi Bank Indonesia mengalami pergantian dan penyempurnaan. Undang-undang saat ini yang menjadi dasar hukum Bank Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Tidak hanya itu saja, pada tataran undang-undang, perubahan mendasar juga terjadi pada tataran konstitusional. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyisipkan satu pasal baru, pasal 23D, yang berbunyi negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, berkedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Tugas Bank Sentral menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang pertama mengatur peredaran undang-undang, mengatur penggerahan dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan atau penambahan mata uang rupiah dan sebagainya, memelihara sistem moneter dengan cara bekerja efisiensi dan menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan kredit yang beredar sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Dan yang ke-8, mencegah terjadinya inflasi. Fungsi lainnya memperlancar lalu lintas pembayaran yang mencakup menciptakan uang kartal, menyelenggarakan clearing antar bank umum, memelihara kredit pemerintah, memberikan pinjaman sementara, memberikan pinjaman khusus, melaksanakan transaksi yang menyangkut jual beli valuta asing, menerima pembayaran pajak, membantu pembayaran pemerintah dari pusat ke daerah, membantu pengedaran surat berharga pemerintah, dan mengumpulkan serta menganalisa data ekonomi. Fungsi kedua lainnya adalah sebagai agen dan penasihat pemerintah yang mencakup mengadministrasi dan mengelola utang nasional, memberikan jasa pembayaran bunga atas utang, memberikan saran dan informasi mengenai keadaan pasar uang dan modal, memelihara cadangan atau cash reserve bank umum, memelihara cadangan devisa yang termasuk di dalamnya internal reserve untuk keperluan sejumlah uang yang beredar dan external reserve untuk alat pembayaran internasional. Kemudian mengawasi kredit, mengawasi bank atau sebagai bank supervision, yang termasuk di dalamnya prudential supervision,
di mana pengawasan bank yang diarahkan agar individual bank dapat dijaga kelangsungan hidupnya, sehingga kepentingan masyarakat dapat dilindungi. Dan yang kedua, monetary supervision, menjaga nilai mata uang negara, sehingga bank tersebut dapat menjadi penyangga kebijakan moneter ataupun kebijakan ekonomi pemerintah lainnya. Selanjutnya, tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank. Yang pertama, mengatur, mengkoordinasi, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Yang kedua, mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat secara efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Yang ketiga, mengurus dana perbankan, mengatur, mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhan, menyalurkan uang, terutama uang kartal, kertas, dan logam. Bank Indonesia juga mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Yang kelima, mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang keenam, pemegang kas pemerintah. Yang ketujuh, menjalin hubungan keuangan dengan dunia internasional seperti menerima pinjaman luar negeri. Selanjutnya, peran utama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Di mana yang pertama, menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Untuk itu, Bank Indonesia harus mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan, melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Untuk itu, Bank Indonesia harus menegakkan disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan membuat kebijakan serta penegakan hukum atau law enforcement-nya. Yang ketiga, mengatur menjaga sistem pembayaran. Terjadinya kegagalan dalam pembayaran akan menimbulkan resiko potensial dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran dan menimbulkan resiko menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Untuk itu, Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat, antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real-time atau dikenal dengan nama Sistem Real-Time Gross Settlement, dengan tujuan meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Keempat, mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui pemantauan secara makroprudensial. Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan, mengembangkan instrumen dan indikator makroprudensial untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort, fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort mencakup menyediakan likuidasi pada kondisi normal maupun krisis pada saat menghadapi masalah likuidasi dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistematik. Pada kondisi normal, fungsi Bank Indonesia sebagai LOLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Karena itu, pertimbangan resiko sistematik dan persyaratan yang ketat harus ditetapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut. Selanjutnya, hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan dan menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi
perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Selanjutnya, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas wewenang Bank Indonesia. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia, dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Yang ketujuh, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Slide ini tentang hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, di mana Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, organisasi dan lembaga internasional. Yang kedua, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak dan untuk atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Adapun sistem pembayaran Bank Indonesia, yang pertama, sistem pembayaran tunai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 ditetapkan bahwa Bank Indonesia hanya mengeluarkan uang kertas dengan nilai rupiah ke atas, sedangkan pemerintah berwenang mengeluarkan uang kertas dan uang logam dalam pecahan di bawah Rp5 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua pecahan. Yang kedua, sistem pembayaran non-tunai, yaitu sistem pembayaran giral. Empat pilar penting dalam sistem perbankan Indonesia. Yang pertama, tanggung jawab atas lingkungan dan sosial, sebagaimana telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai salah satu konsideran dalam Undang-Undang Perbankan. Yang kedua, adanya perlindungan konsumen yang sudah ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai salah satu pertimbangan dalam Undang-Undang Perbankan. Perlindungan konsumen mengatur prinsip-prinsip perlindungan nasabah meliputi keadilan dan kejujuran, memproses pengaduan nasabah dan melaporkan hasilnya, transparansi dan edukasi kepada nasabah mengenai produk dan layanan, termasuk kemungkinan resiko dan kerugian. Yang ketiga, mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, sebagai salah satu pertimbangan dalam rancangan Undang-Undang Perbankan. Pilar yang keempat, adanya tata kelola dan transparansi dengan menjatuhkan sanksi yang lebih tegas bagi bank yang melanggar aturan, bukan hanya sanksi yang bersifat administratif. Masyarakat berhak juga mendapat laporan pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank harus transparan dalam pengaturan suku bunga, termasuk pengaturan suku bunga bersama dengan kelompok bank lain, serta menghindari kartel suku bunga. Demikianlah materi kita kali ini. Apabila dirasakan bermanfaat, jangan lupa di-subscribe dan like. Apabila ada pertanyaan dan saran, mohon ditinggalkan dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi berikut.